Bab 1031 Dimensi bentuk segudang. Dalam hal kemampuan pembatasan, Intent of Earth lebih kuat dari Intent of Wood. Intent of Earth yang dikendalikan oleh bentuk segudang Dewa Suci sangat dekat dengan asalnya, itu murni. Menambahkan fakta bahwa dia telah mencapai tahap awal dari alam cahaya mistik dan juga memiliki niat api yang meningkatkan kekuatannya, Zhao Feng merasa sangat sulit bahkan untuk menggerakkan tubuhnya. Jika itu adalah dewa kuasi suci yang normal, mereka akan terkubur hidup-hidup oleh niat bumi yang terkandung di dalam abu kuning gelap. Zhao Feng harus bergantung pada level 6 dari Sacred Lightning Body-nya untuk menahan berat Intent of Earth. 5 teknik elemen angin petir hanya menyentuh Intent of Earth di level berikutnya. Zhao Feng tidak berspesialisasi dalam hukum bumi, jadi dia langsung ditekan oleh niat bumi yang digunakan pemilik mata bentuk segudang. HMPH, bagaimana kamu akan kabur kali ini? Bentuk segudang Dewa Suci bertindak tinggi dan perkasa saat dia menatap Zhao Feng. Pedang dari piercing metal. Bentuk segudang Dewa Suci melambaikan tangannya, dan gelombang kekuatan suci cahaya mistik berwarna pelangi berubah menjadi emas cerah saat itu berubah menjadi beberapa ribu pedang tajam yang menusuk ke arah Zhao Feng. Tidak baik, jika itu mengenai saya akan mati. Zhao Feng merasakan bahaya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tubuh petir sucinya telah mencapai tingkat ke-6 dan dapat menerima serangan langsung dari alam cahaya mistik tahap awal normal, tetapi bentuk segudang Dewa Suci telah mencapai tahap awal dari alam cahaya mistik. Intent of Metal yang dia rilis sangat murni dan kuat, itu telah mencapai kekuatan alam cahaya mistik tahap akhir. Kekuatan serangan dari alam cahaya mistik tahap akhir bisa langsung mengubah Zhao Feng menjadi abu. Kucing kecil pencuri muncul dari Misty Spatial World memegang sekop, dan itu juga dibatasi oleh Intent of Earth. Seekor kucing. Secret Lord Myriad Forms sedikit terkejut. Dia tidak tahu apa yang dimaksud Zhao Feng dengan memanggil kucing saat ini, tetapi kucing ini juga tidak bisa lepas dari Intent of Earth-nya, jadi apa yang bisa dilakukannya? Kucing pencuri kecil itu memandang Secret Lord Myriad Forms dengan jijik. Kucing pencuri kecil itu perlahan-lahan memindahkan sekop, dan abu kuning tua di sekitar Zhao Feng mulai bergetar saat kekuatan bumi melemah. Tekanan pada Zhao Feng dan kucing kecil pencuri berkurang drastis. Kucing pencuri kecil itu sekarang bisa bergerak sedikit lebih banyak, jadi ia menggali dengan sekop beberapa kali lagi, lalu melompat kembali ke dunia tata ruang berkabut. Abu kuning tua yang melayang di udara mulai bergetar. Apa? Sekop itu? Secret Lord Myriad Forms tertegun. Dia tidak menyangka sekop yang tampak normal di tangan kucing kecil pencuri itu mampu menyingkirkan abu kuning tua dan melemahkan kekuatan bumi. Zhao Feng mengedarkan tubuh petir suci dengan kekuatan penuh dan menggunakan api angin petir untuk menyingkirkan debu kuning tua di dekatnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, beberapa ribu pedang emas berkedip terbang ke depan. Perlindungan petir suci? Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Zhao Feng mengedarkan tubuh petir suci dan menggunakannya dengan tombak kekaisaran es untuk membela diri. Pedang emas mengiris melalui Sacred Lightning Protection. Sungguh kemampuan penetrasi yang kuat, Zhao Feng berseru. Itu memang layak menjadi serangan berelemen logam. Itu sangat kuat, dan menggunakan karakteristik elemen logam secara maksimal. Ledakan, ding, ding. Perlindungan petir suci Zhao Feng hancur berantakan, dan gelombang kekuatan mundur langsung melesat. Namun, saat berikutnya, kilat muncul di dalam pedang emas dan mengabaikan sebagian besar serangan balik. HMPH, dengan bentuk mata segudang, seranganku bisa berubah menjadi elemen apapun yang aku inginkan. Bentuk segudang Dewa Suci mencibir dengan dingin. Pedang emas yang tak terhitung jumlahnya diblokir oleh penghalang yang dibentuk oleh tombak kekaisaran es setelah menembus melalui perlindungan petir suci. Tanpa kecelakaan apapun, pedang emas menembus armor Ice Imperial dan hendak menusuk ke tubuh petir suci Zhao Feng. Air mengembun menjadi es. Penghalang air di sekitar Zhao Feng berubah menjadi es dan melepaskan rasa dingin yang siap memperlambat pedang emas. Namun, seperti yang diharapkan Zhao Feng, gelombang ice dan water intent muncul dari pedang emas dan terus menusuk ke arah Zhao Feng setelah mengabaikan perlawanan dari armor pertempuran Ice Imperial.
Dunia kecil petir angin. Pada saat kritis, badai kuno menyebar di belakang Zhao Feng dan menutupinya sepenuhnya seperti bola hitam. Ding, ding, bam. Pedang emas yang tak terhitung jumlahnya menembus pertahanan dunia kecil Zhao Feng. Zhao Feng harus sepenuhnya mengendalikan dunia kecil petir angin untuk bertahan hidup. Zhao Feng menghela napas. Jika bukan karena fakta bahwa armor pertempuran Secret Lightning Protection dan Ice Imperial telah melemahkan serangan itu, petir dunia angin kecilnya mungkin tidak dapat memblokir serangan itu. Dalam hal serangan, kekuatan metal tidak sekuat api, namun kemampuan penetrasinya lebih kuat dan lebih tajam dari kekuatan angin. Dunia kecil yang padat. Tatapan Secret Lord Myriad Forms berhenti. Dengan kendali Secret Lord Myriad Forms atas kekuatan alam, dia langsung bisa mengatakan betapa tidak biasa dunia kecil Zhao Feng. Little World yang normal tidak akan bisa memblokir serangan bertenaga metal miliknya. Kalau begitu biarkan aku menusuk dunia kecilmu menjadi sarang lebah. Bentuk segudang Dewa Suci terkekeh dengan dingin saat dia melambaikan tangannya sekali lagi, dan gelombang kekuatan suci bentuk segudang muncul di udara. Badai angin pedang logam. Suara mendesing. Suara mendesing. Cahaya keemasan langsung melintas di langit dan bumi saat hantu pedang emas yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar langit dan sepertinya menjadi dunia cahaya pedang emas. Cahaya pedang emas ini sangat tajam, dan ia bisa mengabaikan apapun yang menghalangi jalannya saat berputar mengelilingi langit dan bumi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Semua pedang yang menusuk mengarah ke Zhao Feng dan menusuknya. Mata Zhao Feng melotot terbuka saat dia memandang sekeliling langit dan bumi. Menghadapi serangan metal yang begitu kuat, Little World of Wind Lightning pasti tidak akan bisa memblokirnya. Sebaliknya, akan rusak berat. Namun, elemen Zhao Feng dari petir angin, air, kayu, dan api tidak efektif melawan bentuk segudang Dewa Suci. Ini juga mengapa Secret Lord Myriad Forms mencoba untuk tidak menggunakan kekuatan angin, petir, api, atau air melawan Zhao Feng karena Zhao Feng tangguh melawan mereka. Mungkin ini bisa berhasil. Zhao Feng merasakan dunia pedang emas dan teringat bagaimana dia menggunakan cahaya dispersi untuk membubarkan kabut ungu di lantai 9 menara bintang ungu. Zhao Feng segera mencabut Little World of Wind Lightning miliknya. Gelombang emas melompat keluar dari mata kiri Zhao Feng. Riak emas ini berasal dari bola emas misterius dan tidak mengandung elemen apapun. Riak emas ini berputar di udara dan membentuk penghalang emas samar yang melindungi Zhao Feng di dalam. Hukum cahaya. Ekspresi Secret Lord Myriad Forms berhenti sejenak saat dia menyipitkan mata, tapi Eyes of Myriad Forms tidak bereaksi. Ini berarti, baik mata kiri Zhao Feng tidak mengandung elemen cahaya, atau mata bentuk segudang miliknya tidak dapat mengontrol cahaya ini. Kamu ingin menghentikan badai pedang emas hanya dengan itu? Secret Lord Myriad Forms tidak bisa menahan tawa. Riak emas yang dilepaskan Zhao Feng tidak memiliki kekuatan elemen di dalamnya, juga tidak memiliki gelombang yuan sejati yang kuat. Lalu, apa gunanya? Ini masih belum cukup. Tatapan Zhao Feng sangat menentukan. Kemampuan dispersinya membutuhkan waktu untuk membubarkan target. Zhao Feng mungkin tidak akan ditusuk apa-apa sebelum cahaya dispersi berhasil membubarkan apapun. Zhao Feng segera mulai membakar yuan sejati dan darahnya saat dia mendorong tubuh petir suci secara maksimal. Gelombang kekuasaan yang mendominasi langsung menyebar. The Eyes of Myriad Forms tidak mengontrol kekuatan hidup. Zhao Feng juga telah menyerap sejumlah besar aura alam mimpi kuno setelah berkultivasi ulang, dan dia telah memakan sejumlah besar buah alam mimpi kuno. Ini berarti kekuatan ledakan dari tubuh petir suci sangat kuat. Suara mendesing. Pedang emas yang tak terhitung jumlahnya di sekitar surga dan bumi akan menusuk ke tubuh Zhao Feng, tetapi mereka melambat sesaat oleh kekuatan asli dan kuat ini. Saat itu, Light of Dispersion mulai bekerja. HMPH, maksud dari metal murni? Petik 2. Zhao Feng tidak bisa menahan senyum. Meskipun struktur atom-atom ini rapat, mereka hanya memiliki satu unsur dan sangat terkondensasi. Struktur semua atom sama. Zhao Feng menyadari bahwa semakin murni sesuatu, semakin mudah untuk menghancurkannya. Riak cahaya keemasan samar langsung menyebar dari tubuh Zhao Feng. Pedang emas langsung menghilang kemanapun cahaya keemasan pergi, dan seluruh langit dan bumi kembali normal dalam sekejap. Apa? Secret Lord Myriad Forms berseru. Dia awalnya berpikir bahwa Zhao Feng pasti akan mati karena serangan itu. Selanjutnya, karena semua niat di surga dan bumi dikendalikan olehnya,
tidak mungkin Zhao Feng menggunakan hartanya untuk melewati ruang angkasa. Namun, dalam sekejap, serangan berelemen logam besar yang dia lepaskan menghilang ke udara tipis. Dia tidak bisa memahami semua ini. Tunggu, elemen metal masih ada di langit dan bumi? Secret Lord Myriad Forms menyipitkan matanya. Dia masih bisa merasakan bahwa kekuatan logam ada di langit dan bumi, tetapi sangat sulit bagi mata bentuk segudang untuk mengendalikannya. Ekspresi Secret Lord Myriad Forms menjadi sangat jelek. Zhao Feng mampu melawan kelima elemen dan bahkan kekuatan lain seperti angin dan petir. Saya akhirnya menemukan kekuatan untuk melawannya. Zhao Feng menghela napas. Dia akan dapat dengan mudah menghancurkan kekuatan elemen murni. Namun, Light of Dispersion menghabiskan banyak energinya. Di sisi lain, energi yang digunakan bentuk segudang dewa suci sangat kecil. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatan Myriad Forms, Secret Lord Myriad Forms dapat dengan mudah mengontrol kekuatan alam dengan kekuatannya sendiri, mengingat pemahamannya tentang itu. Manusia, kau yang menyebabkan ini sendiri. Garis-garis di mata Secret Lord Myriad Forms mulai berputar. Pada saat ini, semua langit dan bumi tampak bergetar saat elemen dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya bergerak di udara. Seolah-olah dunia akan segera berakhir. Dimensi bentuk segudang. Sebuah cahaya berwarna pelangi muncul di sekitar Zhao Feng dan bentuk segudang dewa suci perlahan menjebak mereka di dalamnya. Tidak baik, dimensi di dalam mata bentuk segudang adalah sumber kekuatannya. Petik 2. Zhao Feng tercengang. Dia mengerti banyak tentang 8 mata Dewa Agung. Salah satu dari mereka, serta mata keturunan mereka, mengandung dimensi di dalamnya. Misalnya, mata kematian memiliki dimensi kematian sedangkan mata samsara memiliki samsara kematian, dan ada juga alam mimpi kuno di dalam mata Dewa Zhao Feng yang tidak diketahui. Kemampuan setiap dimensi berbeda, tetapi samsara kematian, dimensi kematian, dan alam mimpi kuno semuanya adalah tipe pendukung. Namun, dimensi bentuk segudang dalam mata bentuk segudang dapat dilepaskan sesuka hati, artinya itu adalah dimensi tipe serangan. Dimensi segudang bentuk mirip dengan dunia kecilku, dan dapat dengan mudah bergabung dengan langit dan bumi. Bentuk segudang dewa suci melayang di dimensi bentuk segudang dan memandang Zhao Feng seolah-olah dia sudah mati. Ini adalah dimensi bentuk segudang? Hati Zhao Feng melonjak saat dia mengamati dimensi berwarna pelangi ini. Ini berarti bahwa bentuk segudang dewa suci bahkan tidak perlu membentuk dunia kecil, yang perlu dia lakukan hanyalah membangkitkan kekuatan asal dari mata bentuk segudang dan dia akan dapat menggunakannya sebagai dunia kecilnya. Dunia kecil penguasa suci tidak dapat sepenuhnya bergabung ke dalam dimensi zona benua karena hukum di dalamnya terlalu kuat, tetapi dimensi bentuk segudang adalah pengecualian. Itu bisa meminjam kekuatan alam dan bergabung ke hampir semua dimensi. Bab 1032 Kekuatan Panah. Manusia dan non-manusia bertempur di depan kota Meng. Setelah bentuk segudang dewa suci pergi, hawa dingin yang kuat mulai memudar, dan pasukan Pangeran ke-9, yang mengandalkan susunan pertahanan mereka untuk melindungi kota, berhasil perlahan membalikkan keadaan. Meskipun mereka tidak memiliki keuntungan, mereka mampu menstabilkan situasi. Wanita dari keluarga Tai ini sangat kuat. Tuan Suci Anyu diam-diam terkejut. Dia adalah orang yang dirugikan setelah diserang oleh 2 kera emas gemetar langit dan Tai Hongling. Kera emas gemetar langit dapat memblokir kekuatan suci Dewa Suci Anyu sementara Tai Hongling menggunakan setiap kesempatan untuk menyerang dan dengan sempurna melawan Dewa Suci Anyu. Tapi garis keturunan Blood Devil Sun tidak bisa bertahan lama. Wanita dari keluarga Tai ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dewa Suci Anyu mencibir dengan dingin. Tanpa Tai Hongling ikut campur, dia bisa menghabisi 2 kera emas gemetar langit. Selain itu, dia tidak perlu memberikan semuanya. Semuanya akan berakhir setelah Secret Lord Myriad Forms kembali. Namun, di saat yang sama, Dewa Suci Anyu mulai bertanya-tanya mengapa bentuk segudang Dewa Suci masih belum menghabisi keajaiban manusia itu. Kekuatan garis keturunan saya melemah. Tai Hongling tahu bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tuan Suci Anyu kuat baik dalam serangan maupun pertahanan. Begitu kekuatan garis keturunannya habis, dia akan kalah. Tubuh kaca giok merah. Momentum Tai Hongling meningkat saat lampu merah bersinar di sekelilingnya. Seolah-olah dia terlahir kembali melalui api. Salju dan es langsung mulai mencair saat gelombang udara panas menyebar ke segala arah.
Tubuh Scarlet Jade Glass bekerja dengan garis keturunan Blood Devil Sun dengan sempurna dan dapat melepaskan karakteristiknya secara maksimal. Tai Hongling mirip dengan Phoenix Api seperti giok saat dia melompat ke arah Dewa Suci Anyu. Kedua kera emas gemetar langit juga mengedarkan garis keturunan 10.000 ras kuno mereka. HMPH, jadi putra mahkota dari dinasti Agung Gunlord hanya di level ini. Putra ular kelima memegang pedang hijau dan bertabrakan dengan pangeran ke-9. Lingkungan dingin meningkatkan kekuatan garis keturunan dan kekuatan bertarungnya. Ular, kabut hijau muncul dari putra ular kelima saat dia tiba-tiba berubah menjadi naga ular hijau besar yang dikelilingi oleh aliran salju dan menyerang pangeran ke-9. HMPH, pemeliharaan drakonik. Pangeran ke-9 segera menggunakan pemeliharaan drakoniknya untuk membuat dirinya lebih kuat saat dia memegang pedang petir hijau kuno dan menyerang putra ular kelima. Di tempat lain, dua wanita ajaib non-manusia bertarung melawan beberapa gerombolan binatang Zhao Feng. Raja Serigala Angin menjadi lebih kuat setelah Zhao Feng mengangkatnya, dan ia mampu melawan elang betina dengan bantuan beberapa serigala angin lainnya. Kalajengking bergaris hitam Zhao Feng dan ular es berwajah merah tidak terpengaruh oleh lingkungan dingin dan benar-benar dapat melepaskan lebih banyak kekuatan tempur, sehingga mereka mampu menstabilkan situasi dengan medan perang eselon rendah. Namun, salju dan es tiba-tiba mulai menjadi kacau, dan kekuatan mengerikan dari bentuk segudang muncul. Awan beterbangan di langit, dan sesekali ular api atau sambaran petir bisa terlihat. Bumi bergetar, dan tanah retak. Air mulai mengalir, dan pohon yang tak terhitung jumlahnya muncul di berbagai tempat. Itu adalah, bisakah bentuk segudang Dewa Suci memanggil dimensi bentuk segudang miliknya? Petik 2. Dewa Suci Anyu, yang masih didorong mundur oleh Tai Hongling dan kera emas gemetar langit, berseru. Menjadi non-manusia, dia pernah mendengar tentang itu sebelumnya. Saat dimensi bentuk segudang muncul, kekuatan asal yang dilepaskan dari dalamnya memiliki kemampuan untuk mengubah langit dan bumi. Zhao Feng, tolong tunggu. Old Ying berdoa di dalam hatinya. Jika hanya sisa-sisa dari kekuatan bentuk segudang Dewa Suci yang dapat menciptakan perubahan seperti itu di langit dan bumi bahkan pada jarak ini, sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya kekuatan itu bagi Zhao Feng, yang menghadapinya secara langsung. Pada saat ini, di dalam dimensi bentuk segudang warna pelangi, kekuatan bentuk segudang Dewa Suci mungkin bahkan lebih besar dalam dimensi bentuk segudang. Zhao Feng menjadi serius. Dia merasa seolah-olah lingkungan sekarang menolaknya. Zhao Feng bahkan tidak mampu mengendalikan surga bumi Yuan Qi yang normal. Dunia kecil petir angin. Badai sunyi menyebar di belakang punggung Zhao Feng dan menyerang penghalang berwarna pelangi di dekatnya dalam upaya menerobos dimensi ini. HMPH, bagaimana bisa dunia kecil dari Dewa Kuasi Suci yang sangat kecil dibandingkan dengan dimensi asal di mata bentuk segudang? Bentuk segudang Tuan Suci harus mengakui bahwa dunia kecil Zhao Feng memang kuat, tetapi dia merasa bahwa tindakan Zhao Feng menggelikan. Telapak tangan suci penghancur langit, telapak penghancur dunia. Zhao Feng mengedarkan api petir angin dan kekuatan petir suci ke telapak tangan kanannya. Dia jelas tidak bisa menaruh harapannya pada fakta bahwa dunia kecil petir angin akan mampu menembus dimensi bentuk segudang. Pada saat ini, Zhao Feng menggunakan Sky Destroying Secret Lightning Palm di dalam dimensi bentuk segudang. Kekuatannya seharusnya lebih kuat, tetapi dia tidak tahu apakah itu dapat mempengaruhi dimensi bentuk segudang. Zhao Feng membanting telapak tangannya. Pada saat yang sama, kekuatan Little World of Wind Lightning juga berkumpul. Ledakan, ledakan, ledakan. Telapak tangan petir merah Zhao Feng melepaskan gelombang kekuatan yang kuat, tetapi tidak ada yang terjadi pada dimensi bentuk segudang. Seolah-olah telapak tangan Zhao Feng adalah batu yang tenggelam ke laut karena menghilang tanpa jejak. Namun, bentuk segudang Dewa Suci tiba-tiba berteriak. Si, bocah ini, jejak darah datang dari mata Secret Lord Myriad Forms. Jadi begitulah adanya, merusak dimensi segudang bentuk sama dengan merusak mata bentuk segudang. Zhao Feng sepertinya mengerti, bentuk segudang Dewa Suci sangat marah. Dia awalnya berpikir bahwa Zhao Feng tidak akan dapat melakukan apapun dalam dimensi bentuk segudang, tetapi sekarang, teknik telapak tangan Zhao Feng berhasil merusak mata bentuk segudang. Sekarang setelah bentuk segudang Dewa Suci marah, dimensi bentuk segudang mulai bergerak, dan niat ekstrim memenuhi udara. Niat dan kekuatan elemen yang berbeda dalam dimensi bentuk segudang menyerang Zhao Feng. Zhao Feng merasa seluruh dunia adalah musuhnya. Setiap inci ruang mengandung kekuatan murni.
Biarkan dimensi segudang bentuk melahap elemen di dalam tubuhmu. Keserakahan melintas di mata Secret Lord Myriad Forms. Zhao Feng mengendalikan banyak elemen, dan dia memiliki pemahaman yang tinggi tentang mereka. Mata bentuk segudang harus bisa menjadi lebih kuat setelah dimensi bentuk segudang melahap Zhao Feng. Sangat kuat, bahkan beberapa dewa suci alam cahaya mistik tahap akhir mungkin tidak cocok dengan bentuk segudang dewa suci dalam dimensi bentuk segudang. Zhao Feng tercengang. Seperti yang diharapkan, setiap keturunan mata dewa memiliki kekuatan yang tidak biasa. Bentuk segudang dewa suci, yang baru berada di tahap awal alam cahaya mistik, memiliki kekuatan alam cahaya mistik tahap akhir. Sulit membayangkan betapa menakutkannya mata dewa sejati. Di sisi lain, Zhao Feng hanya berada di peringkat kuasa Secret Lord, tetapi dia mampu membunuh seseorang pada tahap awal alam cahaya mistik dan bahkan bertarung melawan mereka yang berada di tahap awal alam cahaya mistik dengan mengandalkan mata kirinya, yang bahkan belum sepenuhnya terbangun. Ini berarti mata spiritual Dewa Zhao Feng adalah tingkat yang lebih kuat dari mata bentuk segudang. Akankah mata spiritual Tuhan yang terbangun sepenuhnya berada pada level yang sama dengan 8 mata Dewa Agung? Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menantikannya. Namun, jika dia ingin menyaksikan itu, dia tidak bisa mati di sini. Kekuatan Zhao Feng saat ini tidak cukup untuk menghadapi bentuk segudang Dewa Suci, yang memiliki kekuatan pertempuran dari alam cahaya mistik tahap akhir. Jika itu masalahnya, biarkan aku menguji kekuatannya. Zhao Feng tiba-tiba mengungkapkan senyuman tipis. HMPH, ini akan menjadi satu-satunya saat Anda bisa tertawa. Petik 2. Wajah Dewa Segudang bentuk menjadi hijau saat dia melambaikan tangannya, dan gelombang kekuatan segudang bentuk yang lebih kuat muncul dalam dimensi bentuk segudang, berubah menjadi serangan unsur murni. Senyum samar Zhao Feng yang tiba-tiba membuat bentuk segudang Dewa Suci terasa aneh, jadi dia mengedarkan dimensi bentuk segudang dan melepaskan serangan yang dapat mengancam alam cahaya mistik tahap akhir. Busur perak gelap dan panah emas muncul di tangan Zhao Feng. Zhao Feng segera menuangkan yuan sejatinya ke panah emas ini saat serangan unsur dimensi bentuk segudang akan menelannya. Kekuatan menusuk yang menakutkan menyebar, dan gambar panah ilahi sepanjang 100 yard terbentuk. Serangan di sekitar Zhao Feng langsung hancur, dan bahkan dimensi bentuk segudang terpengaruh. Sungguh kekuatan elemen metal yang menakutkan. Tunggu, itu juga berisi gumpalan kekuatan ilahi yang melampaui alam cahaya mistik. Petik 2. Mata Secret Lord Myriad Forms merasakan sakit yang menyengat. Dia tidak akan takut dengan kekuatan elemen logam normal, tetapi elemen logam yang memancar dari panah Zhao Feng terlalu kuat. Bentuk mata segudang miliknya tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Zhao Feng segera meletakkan panah itu ke Skylocking Bow dan menarik tali busur. Panah emas ini adalah salah satu yang telah dibeli Zhao Feng dari kota warisan surga setelah memberi mereka cetak biru untuk panah pembunuh dewa. Sulit bagi Zhao Feng untuk menggunakannya sepenuhnya saat ini, tetapi itu pasti tidak sesulit ketika dia menggunakan panah pembunuh dewa terakhir kali. Gambar panah langsung memadat ketika Zhao Feng menarik tali busur, dan hukum dan niat yang tak terbatas muncul di atasnya. Saat ini, senjata logam di tangan para prajurit di sekitar kota Meng mulai bergetar. Mungkinkah itu panah pembunuh dewa? Tanda seru tanda tanya petik 2. Hati Secret Lord Myriad Forms melonjak saat gelombang bahaya dan kegelisahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Bocah ini punya harta yang menakutkan. Mata Secret Lord Myriad Forms menyipit saat dimensi bentuk segudang menghilang. Embusan angin petir muncul di sekitar bentuk segudang Dewa Suci dan mendorong kecepatannya hingga maksimum. Perasaan ini, aku telah dikunci. Bentuk segudang Dewa Suci merasakan kekuatan menakutkan menutupi dirinya, dan dia ingat bahwa busur di tangan Zhao Feng tampaknya adalah senjata suci warisan. Busur pengunci langit. Sebuah panah emas sepertinya menembus surga dan bumi saat itu ditembakkan ke arah bentuk segudang Dewa Suci dengan kekuatan logamnya yang menakutkan. Mata Secret Lord Myriad Forms mulai berputar saat dia berlari. Saat ini, semua kekuatan langit dan bumi melonjak menuju panah emas dan berubah menjadi lautan api yang mencoba melemahkan kekuatannya. Meskipun api dikatakan untuk melawan logam, lautan api ini tidak memiliki banyak efek di depan kekuatan absolut. Panah emas langsung melewati lautan api dan tiba di belakang bentuk segudang Dewa Suci. Dimensi bentuk segudang. Bentuk segudang Dewa Suci merasakan rasa sakit yang menyengat di seluruh kekuatannya. Dia mengungkapkan tampilan tegas dan mengertakkan giginya saat dia melepaskan dimensi bentuk segudang lagi.
Kekuatan api yang telah berevolusi dari dimensi bentuk segudang berwarna pelangi beberapa kali lebih kuat dari garis keturunan darah iblis matahari Zhao Feng yang sempurna atau api angin petirnya. Hukum Yin dan Yang. Dua garis darah muncul dari mata Secret Lord Myriad Form sekali lagi. Dia mengedarkan Eyes of Myriad Form secara maksimal, bola putih dan bola hitam melompat keluar dari tengah mata bentuk segudang dan muncul di belakangnya. Badai kehancuran melanda langit dan bumi saat ledakan terdengar. Zhao Feng memiliki ekspresi sedikit lelah, dan mata kirinya bersinar emas saat dia melihat ledakan di kejauhan. Aku tidak berharap bentuk segudang Dewa Suci memiliki kartu tersembunyi lain. Mata spiritual Dewa Zhao Feng jelas menangkap pemandangan satu bola putih dan satu hitam dari hukum Yin dan Yang. Bab 1033 Kemenangan. Di tepi badai logam-logam, hanya setengah kecil logam non-manusia yang bisa dilihat. Kekuatan logam memudar dan mengungkapkan wajah bentuk segudang Dewa Suci. Kupikir itu bukanlah God's Flying Arrow atau aku akan mati sekarang. Mata Secret Lord Myriad Forms redup, dan auranya sangat lemah. Saya pasti akan membalas dendam. Secret Lord Myriad Forms mengertakkan gigi. Ini adalah luka terberat yang dideritanya sejak dia mulai berkultivasi, dan itu dilakukan oleh Dewa Kuasi Suci Manusia. Selanjutnya, bentuk segudang Dewa Suci baru saja menerobos ke tahap awal alam cahaya mistik belum lama ini dan belum mengkonsolidasikan fondasinya. Dia percaya bahwa Zhao Feng tidak memiliki harta seperti itu lagi, jadi dia akan kembali setelah dia sembuh. Wind Lightning mengelilingi Secret Lord Myriad Forms saat dia melesat ke langit. Mata kiri Zhao Feng jelas melihat bentuk segudang Dewa Suci melarikan diri. Tetapi pada saat ini, dia juga terluka parah dan telah menggunakan terlalu banyak yuan sejatinya. Dia mungkin tidak bisa mengejar bentuk segudang Dewa Suci bahkan jika dia ingin terus bertarung. Kekuatan dari God's Flying Arrow yang di bawah standar ini tidaklah buruk. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Meskipun dia tidak membunuh bentuk segudang Dewa Suci, yang baru berada di tahap awal alam cahaya mistik, kemungkinan alam cahaya mistik tahap akhir yang normal bertahan melawan panah ini tidak melebihi 10%. Bentuk segudang Dewa Suci hanya hidup karena mata bentuk segudang dan bagaimana ia bisa mengendalikan semua serangan fisik, menyerang dan bertahan pada saat yang sama. Lautan api yang telah diubah oleh dimensi bentuk segudang telah melemahkan kekuatan panah pembunuh dewa di bawah standar secara dramatis. Hukum Yin dan Yang pada akhirnya mungkin adalah kekuatan bentuk segudang terkuat yang dapat digunakan bentuk segudang Dewa Suci. Zhao Feng segera meminum ratusan jus buah asal dan beberapa produk penyembuhan lainnya. Pada saat yang sama, dia mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi dan teknik pemulihan jiwa untuk meningkatkan laju pemulihan jiwanya. Meskipun mata bentuk segudang didasarkan pada serangan fisik, serangan dari penguasa suci bisa melewati dimensi fisik dan mencapai jiwa. Ini berarti, setiap kali Zhao Feng menderita kerusakan dari bentuk segudang Dewa Suci, jiwanya juga akan rusak sebagian. Non-manusia dan manusia yang bertempur di luar kota Meng semuanya berhenti dan melihat badai kehancuran karena terkejut. Mereka benar-benar tercengang dan tidak bisa tenang. Saat itu, kekuatan membuat medan perang menjadi gelap, dan banyak dari mereka yang berkultivasi lebih rendah segera meludahkan darah dan pingsan. Apa yang terjadi di sana? Old Ying melihat ke kejauhan dengan tatapan bingung. Saudara Zhao, tolong baik-baik saja. Pangeran ke-9 berdoa di dalam hatinya. Meskipun ledakan itu sangat menakutkan, dia masih memiliki sedikit harapan. Zhao Feng, kamu tidak bisa mati. Tai Hongling sangat khawatir. Pada titik ini, dia telah berhenti menggunakan garis keturunannya, dan kekuatan bertarungnya menurun. Namun, Tuan Suci Anyu juga telah terluka sampai tingkat tertentu menghadapi serangan 3 tim. Senior Zhao, mata ketiga murid keluarga Ji tidak bisa membantu tetapi menjadi buram. Zhao Feng telah memberi mereka banyak petunjuk dalam perjalanan ke medan perang dan telah merawat mereka setelah tiba. Mereka sangat berterima kasih. Bentuk segudang Tuan Suci menggunakan kekuatan seperti itu? Bocah itu pasti sudah mati. Secret Lord Anyu yang terluka menampakkan ekspresi kegembiraan dan keterkejutan. Begitu bentuk segudang Dewa Suci kembali, maka semuanya akan berakhir. HMPH, ahli terkuatmu telah mati. Kamu kalah. The Fifth Serpent Sun memiliki ekspresi dingin. Sekarang ledakan sudah tenang, bentuk segudang Dewa Suci akan segera tiba, dan pertempuran telah berakhir. Dalam hati putra ular kelima, mustahil bagi bentuk segudang Dewa Suci untuk kalah. Di sisi lain, manusia diam.
Dalam hati mereka, hal terbaik yang bisa dilakukan Zhao Feng adalah menahan bentuk segudang Dewa Suci. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan bentuk segudang Dewa Suci? Hahaha, apa kamu membicarakan tentang aku? Sebuah tawa terdengar di kejauhan sebagai tanggapan terhadap putra ular kelima. Seluruh medan perang tercengang saat puluhan ribu tatapan memandang ke kejauhan. Ketakutan dan kepanikan memenuhi wajah non-manusia. Mereka memiliki wajah putih pucat dan tercengang. Kenapa kamu? Di mana bentuk segudang Dewa Suci? Petik 2. Putra ular kelima gemetar saat dia memandang Zhao Feng dengan tidak percaya. Mengapa Zhao Feng yang kembali ke medan perang? Ini tidak mungkin. Bahkan bentuk segudang Dewa Suci. Dewa Suci Anyu memuntahkan seteguk darah. Bentuk segudang Dewa Suci telah mencapai tahap awal dari alam cahaya mistik, tetapi bahkan dia telah kalah. Banyak non-manusia melihat ke kejauhan dan menunggu bentuk segudang Dewa Suci muncul juga. Gerombolan binatang Zhao Feng mulai melolong ketika mereka melihat Zhao Feng kembali. Semua manusia mulai bersorak juga. Zhao Feng kembali hidup-hidup. Tidak, Zhao Feng mengalahkan bentuk segudang Dewa Suci. Kapten Zhao Feng, meskipun tentara manusia ini melihat Zhao Feng kembali secara langsung, mereka tidak percaya itu nyata. Senior Zhao, Ji Tianming dan teman-temannya dari keluarga Ji langsung memanggil. Kata-kata tidak bisa menjelaskan kegembiraan di hati mereka. Hehehe, tak terukur. Ini adalah satu-satunya evaluasi yang bisa diberikan Old Ying. Sejak pertama kali bertemu Zhao Feng, dia tidak pernah bisa melihat melalui dirinya. Kalahkan non-manusia. Zhao Feng memandang non-manusia di medan perang dengan ekspresi dingin. Meskipun Zhao Feng terlihat sangat lemah saat ini, dia adalah seseorang yang telah mengalahkan bentuk segudang Dewa Suci. Bahkan jika dia dalam kondisi lemah, tidak ada yang berani melawannya. Non-manusia terlalu mengandalkan bentuk segudang Dewa Suci, jadi ketika mereka kehilangan pilar dukungan mereka, pikiran mereka hancur. Manusia harus memiliki kekuatan pertempuran dari alam cahaya mistik tahap akhir setidaknya untuk dapat mengalahkan bentuk segudang Dewa Suci. Tuan Suci Anyu bergumam, petarung level-level Mystic Light Realm tahap akhir yang terluka parah setidaknya akan memiliki kekuatan pertempuran dari Mystic Light Realm tahap awal. Tuan Suci Anyu tidak berani mengambil kesimpulan gegabah tentang kekuatan Zhao Feng. Retret penuh, Tuan Suci Anyu memberi perintah, dan non-manusia langsung membuang helm dan armor mereka saat mereka mundur dengan kecepatan penuh. Yang mulia, ayo pergi. Tuan Suci Anyu melihat ke arah putra ular kelima. Semua non-manusia langsung mulai mundur. Kapten Zhao Feng, bagaimana Anda mengalahkan bentuk segudang Dewa Suci? Kapten Zhao Feng, turunlah dan sembuhkan dirimu. Banyak kapten memandang Zhao Feng dengan tatapan kekaguman yang berapi-api. Saudara Zhao, apa kamu baik-baik saja? Pangeran ke-9 datang ke sisi Zhao Feng dan tidak peduli dengan non-manusia yang melarikan diri. Meskipun Zhao Feng telah mengalahkan bentuk segudang Dewa Suci, dia pasti terluka parah juga. Dari sudut pandang manusia, sudah mengejutkan bahwa mereka bisa menang sama sekali. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu peduli dengan non-manusia yang melarikan diri. Zhao Feng memiliki ekspresi yang dalam, dan gumpalan energi mental melintas di mata kirinya. Tanda mata dewa ditetapkan pada lebih dari selusin kaisar non-manusia. Detik berikutnya, busur perak gelap muncul di tangannya. Beng, gelombang-gelombang wus. Zhao Feng tiba-tiba menarik tali busurnya, dan panah petir merah melesat ke udara dan menembus dada kaisar non-manusia. Aku ditahan oleh bentuk segudang Dewa Suci dan tidak berhasil membunuhnya. Saya perlu mendapatkan beberapa poin perang. Zhao Feng berkata dengan suara rendah, dan kapten yang menyapa Zhao Feng langsung berhenti. Awalnya mengira bahwa Zhao Feng terluka parah dan hanya akan bisa menggunakan 20-30% dari kekuatan pertempuran penuhnya jika dia bisa bertarung sama sekali. Namun, pukulan biasa dari Zhao Feng dapat merenggut nyawa kaisar non-manusia. Kapten Zhao Feng memang pahlawan yang tak tertandingi, kata seorang kapten setelah beberapa saat. Hahaha, bunuh non-manusia. Pangeran ke-9 tertawa terbahak-bahak. Dengan dorongan Zhao Feng, semua manusia mengejar non-manusia. Bocah itu masih punya kemampuan bertarung? Tuan Suci Anyu dipenuhi dengan ketakutan dan keterkejutan. Setelah Zhao Feng mengalahkan bentuk segudang Dewa Suci, dia masih keluar untuk bertarung dan menunjukkan kekuatan pertempuran yang kuat. Ini meninggalkan tanda serius pada non-manusia. Beng, gelombang wus. Zhao Feng menarik tali busurnya sekali lagi dan membunuh kaisar lainnya. Zhao Feng memang terluka parah dalam pertarungan melawan bentuk segudang Dewa Suci,
tapi itu tidak seserius yang dia bayangkan. Selanjutnya, kecepatan pemulihannya sangat cepat ketika mengandalkan level 6 dari tubuh petir suci, tubuhnya yang abadi, petir angin kayu, dan petir air angin. Dalam hal jiwa, dia juga telah mengembangkan teknik ilahi pemulihan jiwa. Saudara Zhao, bentuk segudang dewa suci, dia. Pangeran ke-9 mengirim pesan kepada Zhao Feng. Melarikan diri, Zhao Feng menjawab dengan sederhana. Pangeran ke-9 menganggukkan kepalanya setelah mendengar apa yang dikatakan Zhao Feng. Akan sangat tidak masuk akal jika Zhao Feng berhasil membunuh bentuk segudang dewa suci. Bahkan jika dia melaporkan itu ke Balai Perang Provinsi Lan, tidak ada yang akan mempercayainya. Zhao Feng, poin perang Anda kali ini akan menjadi besar, kata Pangeran ke-9 sambil tersenyum. Pangeran ke-9 jelas telah mendengar Zhao Feng berbicara tentang mendapatkan poin perang. Pertama, gerombolan binatangmu melakukan pekerjaan yang sangat baik membantu eselon bawah dan menengah. Poin perang yang diperoleh dari pekerjaan gerombolan binatang jelas ditambahkan ke Zhao Feng, yang merupakan pemiliknya. Zhao Feng telah melupakan ini. Selain itu, meskipun kamu tidak berhasil membunuh bentuk segudang dewa suci, kamu memaksanya pergi dan menentukan hasil akhirnya. Poin perang dari itu tidak akan lebih rendah dari membunuh seorang dewa suci. Pangeran ke-9 melanjutkan, bagaimanapun, bentuk segudang dewa suci telah menembus ke tahap awal alam cahaya mistik, dan kekuatan bertarungnya bahkan lebih kuat daripada yang disarankan oleh kultivasinya. Zhao Feng berhenti sejenak setelah mendengar apa yang dikatakan Pangeran ke-9. Jika dihitung seperti itu akan cukup bagus. Ada banyak cara untuk mendapatkan poin perang di medan perang. Meskipun Zhao Feng tidak membunuh bentuk segudang dewa suci, dia masih akan mendapatkan poin perang pada tingkat membunuh dewa suci. Manusia tidak mengejar terlalu lama dan segera kembali ke kota. Bagaimanapun, Pangeran ke-9 masih yang dirugikan, dan mereka tidak dalam kondisi puncak mereka. Pangeran ke-9 segera melaporkan pengambilalihan kota Meng serta pertempuran ini ke Balai Perang Provinsi Lan setelah mereka kembali ke kota Meng. Bala bantuan yang diminta Pangeran ke-9 tiba di kota Meng 3 hari kemudian. Putra mahkota yang mulia, Anda berhasil mengalahkan non-manusia? Pendatang baru adalah Dewa Suci dari kota Pangeran ke-13. Karena situasinya mendesak, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, Pangeran ke-9 hanya bisa meminta bantuan dari siapapun yang terdekat. Hehe, aku hanya beruntung. Pangeran ke-9 tersenyum tipis. Dia bertingkah seperti dia sangat sibuk dan dia tidak punya waktu untuk berinteraksi dengan Dewa Suci ini. Pangeran ke-9 belum mengirim permintaan bala bantuan kepada Pangeran ke-13, dan tidak ada seorang pun dari kota lain yang datang. Jelas bahwa permintaan bala bantuannya telah dihentikan oleh pasukan Pangeran ke-13, dan Pangeran ke-13 jelas tidak akan mengirim bala bantuan kepada Pangeran ke-9 dengan cepat. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia Putra Mahkota. Takdirmu mencapai surga, kata Dewa Suci dengan hormat, tetapi pada kenyataannya, dia tertegun. Menurut informasi yang dikirim Pangeran ke-9, orang yang datang untuk menyerang adalah bentuk segudang Dewa Suci. Bagaimana Pangeran ke-9 bisa melindungi kota? Namun, Tuan Suci ini tidak meminta terlalu banyak. Dia baru saja kembali ke benteng Pangeran ke-13 dengan pasukan yang dia bawa. Bab 1034 Penyergapan Setengah Jalan. Zhao Feng memasuki pengasingan setelah pertempuran. Dia berada dalam tingkat bahaya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya selama pertempurannya dengan bentuk segudang Dewa Suci. Dia merasa seolah-olah semua aspeknya meningkat setelah berada dalam bahaya seperti itu. Pertama, niat jiwanya telah pulih ke puncaknya dan mungkin dapat mencapai tahap awal alam cahaya mistik segera. Zhao Feng juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang elemen-elemen dalam teknik 5 elemen angin petir. Zhao Feng mengkonsolidasikan yayasannya setelah kembali ke kediamannya, lalu dia menuju aula Pangeran ke-9. Yang Mulia, bagaimana situasi dengan non-manusia? Zhao Feng bertanya. Hal-hal tidak akan sesederhana dulu setelah mengambil alih kota Meng dan mengalahkan bentuk segudang Dewa Suci. Jika bahkan bentuk segudang Dewa Suci dikalahkan, non-manusia pasti akan melakukan sesuatu yang signifikan sebagai tanggapan. Untuk saat ini, non-manusia hanya mengirim beberapa anggota eselon atas dan sekelompok Master Arai ke benteng non-manusia terdekat Meng City. Mereka seharusnya mengubah taktik dan fokus pada pertahanan penuh. Pangeran ke-9 perlahan berkata, selama periode waktu ini, dia telah mengirim pengintai untuk mencari tahu situasinya.
Karena Zhao Feng, non-manusia semuanya takut dengan pasukan pangeran ke-9 dan memilih untuk fokus pada pertahanan. Namun, ini sudah diduga. Karena Zhao Feng telah mengalahkan bentuk segudang dewa suci, non-manusia harus memilih pertahanan kecuali mereka bersedia mengirim ahli lain pada tingkat yang sama dengan bentuk segudang dewa suci. Zhao Feng sedikit rileks, tetapi ini hanya sesaat. Perang baru saja dimulai, dan tidak banyak ahli tingkat tinggi yang muncul. Namun, jika perang berlanjut, dua dinasti penguasa akan mengirim orang yang lebih kuat. Pada saat itu, tempat pertama yang menjadi fokus non-manusia adalah kota tempat Pangeran ke-9 berada. Kami juga meminta Provinsi Lan untuk seorang Dewa Suci, tambah Pangeran ke-9. Dengan hasil Pangeran ke-9 saat ini, pasukan yang dia pimpin akan menjadi jarum di mata non-manusia. Pasukan Pangeran ke-9 pasti akan kalah dalam pertempuran berikutnya melawan non-manusia jika mereka tidak menerima bala bantuan. Balai Perang Provinsi Lan telah menyetujui permintaan Pangeran ke-9, dan seseorang dengan kekuatan tempur seorang Dewa Suci akan segera bergabung dengan pasukan Pangeran ke-9. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Dia bisa santai jika ada orang lain dengan kekuatan tempur dari seorang Dewa Suci bergabung. Melaporkan, surat dari Duke Nanfeng. Suara seorang penjaga terdengar dari luar aula. Masuk, Pangeran ke-9 segera berkata, dan seorang penjaga menyerahkan surat kepada Pangeran ke-9. Zhao Feng, ini untukmu. Pangeran ke-9 membacanya dan menyerahkan selembar kertas kepada Zhao Feng. Zhao Feng berhenti sejenak sebelum memasukkan rasa ilahinya ke dalam selembar kertas. Apa yang dikatakan Duke Nanfeng terngiang di benak Zhao Feng. Kekuatan yang berkembang dari paviliun asap laut di benua telah bentrok dengan istana 9 kegelapan. Beberapa kata ini membuat ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Apa yang paling dia khawatirkan masih terjadi. Meskipun Zhao Feng mendukung putra mahkota dan istana 9 kegelapan tidak akan berurusan dengan mereka di permukaan, mereka dapat menciptakan peluang atau menggunakan beberapa alasan untuk berurusan dengan paviliun asap laut secara rahasia. Yang mulia, sepertinya saya harus pergi sebentar. Zhao Feng meminta untuk pergi. Zhao Feng telah menghabiskan banyak sumber daya di paviliun asap laut, 10.000 klan suci, dan organisasi pembunuhan yang dipimpin oleh kaisar tertinggi malam gelap. Dia tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Pergilah. Pangeran ke-9 setuju. Meskipun dia tidak ingin Zhao Feng meninggalkan ketentaraan, Zhao Feng memiliki urusan pribadinya sendiri untuk diurus, dan dia tidak bisa dengan paksa menyimpan yang terakhir di sini. Yang mulia, saya akan memberikan ini kepada Anda. Zhao Feng menyerahkan tas hewan peliharaan spiritual. Pangeran ke-9 memasukkan rasa ilahinya ke dalam tas hewan peliharaan spiritual dan mengungkapkan ekspresi tertegun. Ada 2 kera emas gemetar langit kuasi suci dan 2 paket binatang di dalamnya. Zhao Feng tidak banyak berguna untuk binatang buas ini untuk masalah yang akan datang. Selanjutnya, dia khawatir tentang Pangeran ke-9 dan teman-temannya. Berikan gerombolan binatang itu kepada beberapa penjinak binatang yang dipercaya yang mulia. Zhao Feng menyarankan. Dia telah memberi perintah kepada kera emas gemetar langit sehingga Pangeran ke-9 dapat menggunakannya sesuka hatinya. Itu pada dasarnya memberi Pangeran ke-9 jimat perlindungan. Zhao Feng kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa orang dari tentara yang dia kenal dan menyuruh beberapa kapten untuk menjaga 3 jenius dari keluarga Ji dan timbangan hantu kaisar. Zhao Feng, aku akan ikut denganmu. Tai Hongling berkata dengan cinta. Kakekmu menyuruhmu datang ke sini untuk melatih dirimu sendiri. Jika Anda meninggalkan medan perang, Anda mungkin juga kembali ke keluarga Tai. Zhao Feng langsung menolaknya. Kemudian pada hari itu, dia meninggalkan kota Meng dan menuju ke Balai Perang Provinsi Lan. Saya akan menukar poin perang saya terlebih dahulu. Zhao Feng tahu apa yang ingin dia lakukan. Menurut tebakannya, poin perangnya harus menempatkannya sangat tinggi di Dewan Perang Provinsi Lan. Sangat mudah untuk menukar poin perangnya dengan sumber daya yang dia inginkan juga. Misalnya, sumber daya elemen bumi yang diinginkan Zhao Feng sangat langka di pasar pertukaran kota, tetapi dapat diperoleh di aula perang. Seseorang segera mengirim berita ke benteng Pangeran ke-13 setelah Zhao Feng pergi. Zhao Feng akhirnya meninggalkan medan perang. Pangeran ke-13 mengungkapkan senyuman yang tidak menyenangkan. Begitu dia meninggalkan medan perang, dia tidak akan pernah kembali. Si Peng dari Nine Darkness Palace mengungkapkan senyum gelap. Keduanya saling memandang dengan sombong. Yang mulia, suara penjaga tiba-tiba terdengar di luar aula Pangeran ke-13.
Apa itu? Alis Pangeran ke-13 berkerut. Dia merasa tidak senang bahwa dia diinterupsi saat ini. Seorang tetua dari keluarga Duanmu dan Zhao Yufei ingin bertemu denganmu, kata penjaga di luar aula. Apa? Yufei ada di sini? Petik 2. Pangeran ke-13 ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Pangeran ke-13 segera bertemu dengan anggota keluarga Duanmu di aula lain. Yufei, apakah kamu di sini untuk membantuku? Tatapan Pangeran ke-13 tertuju pada wanita berbaju ungu yang dia pikirkan siang dan malam. Mereka belum pernah bertemu selama bertahun-tahun, tetapi kecantikan Zhao Yufei semakin menyentuh hati Pangeran ke-13. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Yang mulia, kami di sini untuk berbicara dengan Anda, kata Duanmu King. Hati Pangeran ke-13 jatuh. Dia tahu bahwa Duanmu King adalah kakak bela diri senior Zhao Yufei dan menyetujui apapun yang diinginkan Zhao Yufei. Dia adalah salah satu penguasa suci dari keluarga Duanmu yang menentang Zhao Yufei untuk menikah dengan Pangeran ke-13. Tolong bicara. Pangeran ke-13 memiliki ekspresi yang jelek. Dia sudah menduga apa yang akan terjadi jika dia tidak bisa menghabisi Zhao Feng dalam persidangan putra mahkota. Aula itu sunyi senyap saat Duanmu King memberitahunya apa yang diinginkan Zhao Yufei. Yufei, aku sangat mencintaimu. Tubuh Pangeran ke-13 bergerak sedikit, dan dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia tidak mengerti mengapa Zhao Yufei sangat menyukai Zhao Feng. Dia adalah seorang pangeran kekaisaran dan seseorang yang bahkan mungkin menjadi kaisar suci. Bagian mana dari dirinya yang tidak sebaik Zhao Feng? Aku akan mencari saudara Feng sekarang. Zhao Yufei memiliki wajah tanpa emosi dan bahkan tidak melihat Pangeran ke-13. Dia hanya menemukan segalanya setelah keluar dari pengasingan. Jika bukan karena Duanmu King dan Dewa Suci Malam Ungu, dia pasti sudah putus dengan keluarga Duanmu. Karena penolakannya, Tetua Agung keluarga Duanmu akhirnya setuju untuk membiarkan Duanmu King dan dia berbicara dengan Pangeran ke-13. Yufei, Zhao Feng baru saja meninggalkan medan perang. Pangeran ke-13 tidak bisa menahan senyum. Kemana dia pergi? Zhao Yufei segera bertanya. Aku juga tidak yakin. Pangeran ke-13 tertawa dingin di dalam hatinya. Kakak senior, ayo pergi. Zhao Yufei segera bangun. Yufei, apakah kamu akan pergi ke saudara Pangeran ke-9? Pangeran ke-13 bertanya. Dia tidak memberitahunya kemana Zhao Feng pergi, jadi Zhao Yufei jelas tidak akan bisa melihat Zhao Feng. Yufei, mari kita tetap di medan perang, Duanmu King membujuk. Menjadi kekuatan yang mendukung Pangeran ke-13, akan terlihat buruk jika beberapa orang dari keluarga Duanmu bergabung dengan pihak Pangeran ke-9. Yufei, Zhao Feng pasti akan kembali ke medan perang, dan kamu sebaiknya menggunakan periode waktu ini untuk melatih dirimu sendiri. Suara Purple Saint Partial Spirit terdengar. Bagaimanapun, sangat sulit untuk menemukan satu orang di seluruh dinasti Gun Lord yang agung. Zhao Yufei akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di kota Pangeran ke-13 setelah Duanmu King dan roh parsial suci ungu membujuknya. Ekspresi Pangeran ke-13 berubah secara dramatis setelah Zhao Yufei dan Duanmu King pergi. Zhao Feng, Pangeran ke-13 mengertakkan gigi saat kemarahan meningkat di dalam hatinya. Dia menyesali fakta bahwa dia tidak secara pribadi membunuh Zhao Feng di dimensi ilusi ilahi. Pangeran ke-13 tidak menyangka Zhao Feng akan menjadi batu besar yang menghentikannya dalam hidupnya. Yang mulia, tidak mungkin Zhao Feng kembali ke medan perang. Suara dingin Si Peng terdengar. HMPH, benar. Setelah melewatkan kesempatan ini, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Petik 2. Pangeran ke-13 perlahan menjadi tenang. Di tempat lain, Zhao Feng sedang duduk di kereta terbangnya yang menyala-nyala dan menuju ke Balai Perang Provinsi Lan. Ada banyak ahli dan kelompok yang bepergian di antara medan perang dan garis depan. Setiap ahli atau kekuatan yang ingin bergabung dalam perang harus mendaftar di War Hall sebelum mereka dapat menuju ke kota dan bergabung dalam pertarungan untuk mendapatkan poin perang. Kecepatan dan momentum kereta api terbang Zhao Feng membuat banyak orang iri. Seekor burung besar aneh dengan sayap naga tiba-tiba menghalangi jalan di depan Zhao Feng. Ada beberapa lusin orang bertampang garang di burung aneh itu. 3 gelombang kekuatan luar biasa tingkat kaisar langsung menyelimuti Zhao Feng. Beberapa orang terdekat segera pergi. Jelas sekali bahwa mereka telah mendengar tentang kelompok yang duduk di atas burung aneh itu dan takut pada mereka. Bocah, aku suka mesin terbang ini. Pemimpinnya adalah orang parubaya dengan rambut hijau dan ekspresi arogan.
Tatapan Zhao Feng melihat ke kejauhan, dan ekspresinya tetap sama. Kenapa kamu linglung? Bos kami sedang berbicara dengan Anda. Petik 2. Seorang raja tingkat puncak melihat tatapan bingung Zhao Feng dan tidak bisa berkata-kata, jadi dia mengedarkan truyuan yang berapi-api dan akan menyerang. Tuan Suci, mata Zhao Feng melihat melalui orang-orang ini dan melatih dua sosok yang terbang di belakang mereka. Dalam perjalanan ke aula perang, dia telah bertemu dengan dewa suci lain juga, tapi melihat dua dewa suci pada saat yang sama membuatnya merasa aneh. Kedua sosok itu tiba-tiba melaju dan menyerang Zhao Feng. Pada saat ini, dua sosok lagi menyerang dari belakang Zhao Feng. 4 dewa suci, Zhao Feng menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bendera hitam muncul di masing-masing tangan orang-orang ini. Kekuatan hitam dari dao hantu dibakar dari bendera ini, dan jeritan hantu terdengar di seluruh langit dan bumi. Itu cukup untuk membuat rambut seseorang berdiri tegak. Saat ini, cahaya hitam melompat beberapa ribu yard ke langit, 4 sinar besar yang mencapai langit. Segala sesuatu dalam jarak 100 mil ditutupi oleh cahaya berwarna hitam dan darah. Samar-samar orang bisa melihat penghalang hitam yang terbakar di sekitar tepinya. Zhao Feng dan orang-orang di atas burung aneh itu segera memasuki neraka yang mengerikan dan gelap. Bab 1035 Ar-Rohin Kematian Jahat. Hati beberapa lusin orang di burung aneh itu menjadi dingin saat mereka merasakan aura menakutkan dari Ghost Dao dan mengedarkan yuan sejati mereka untuk mempertahankannya. Beberapa penguasa dan raja setengah langkah melakukan yang terbaik untuk menghentikan erosi kekuatan jahat ini, tetapi hanya dalam waktu singkat, tubuh mereka menjadi putih pucat, dan daging mereka mulai memudar sampai kerangka pertama muncul. Tuan Suci, tolong selamatkan kami. Laki-laki paruh baya terkemuka segera berlutut dan mulai gemetar. Tuan Suci, kapan kami pernah menyinggung perasaanmu? Kaisar dan raja lainnya juga berlutut dan memohon pengampunan. Beberapa dari mereka secara pribadi mengirim pesan satu sama lain dan memikirkan tentang hal buruk apa yang telah mereka lakukan untuk para penguasa suci secara pribadi mengambil tindakan terhadap mereka. Burung aneh dengan sayap naga di bawah kaki mereka menjerit saat kekuatan kehidupan di dalam tubuhnya mulai memudar. Ar-Rohin Kematian Jahat telah diatur. Kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu memiliki sayap. Petik 2. Beberapa lusin orang di burung aneh bersayap naga semuanya berhenti. Dewa suci Dao hantu ini berkata, kamu, yang membuat mereka tiba-tiba teringat sesuatu. Mereka menoleh untuk melihat pemuda berambut emas di belakang mereka. Tuan Suci, kami di sini untuk menghadapinya juga, kata pemimpin itu. Tuan Suci, tolong keluarkan kami. Kami akan membantumu menangani bocah ini. Yang lainnya setuju. 3 dewa suci dan 1 dewa kuasi suci di dekat 4 sudut arai jahat kematian Rohin mengabaikan beberapa lusin orang ini dan menatap Zhao Feng. Nine Darkness Palace mengirimmu ke sini? Zhao Feng menyingkirkan kereta terbang dan bergerak ke tengah barisan dengan ekspresi tanpa emosi. Dia telah bertemu dengan penyergapan setelah menerima surat Duke Nanfeng, jelas bahwa semua ini telah dipersiapkan sebelumnya. Istana 9 kegelapan. Yang lain merasakan hawa dingin muncul dari dasar kaki mereka ketika mereka mendengar 3 kata ini. Seolah-olah mereka berada di gudang es. Semua orang tahu bagaimana Istana 9 kegelapan bertindak di dinasti Gan Lord Agung. Mereka tidak bisa membayangkan apa yang pemuda ini lakukan agar Istana 9 kegelapan mengirim 3 Raja Suci mengejarnya. Tidak peduli seberapa banyak seseorang tahu kapan mereka akan mati, salah satunya adalah nenek tua yang dikelilingi aura dingin. Wajahnya putih pucat seolah-olah hanya tulang, dan itu sangat menakutkan. Ar-Rohin Kematian Jahat adalah susunan pembunuh Ghost Dao yang dibuat oleh eselon atas dari Istana 9 Kegelapan. 4 kaisar yang tak tertandingi akan memiliki kemampuan untuk melawan Dewa Suci dengan larik ini, dan sekarang ada 3 Tuan Suci dan 1 Dewa Kuasi Suci yang bertanggung jawab atasnya. Membunuh Dewa Suci pada tahap awal alam cahaya mistik akan sangat mudah. Gunakan arai pembunuhan, seorang Dewa Suci dengan baju besi hitam meraung. 3 Dewa Suci dan 1 Dewa Suci Kuasi mulai mengedarkan teknik khusus, dan mereka mendorong telapak tangan mereka ke bendera arai yang terbakar. Monster yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam dimensi neraka berwarna hitam dan darah. Mereka memiliki ekspresi buruk dan cakar putih pucat saat mereka membunuh semua makhluk hidup dalam barisan. Seekor monster menyerang seseorang pada burung aneh itu, dan daging mereka mulai menghilang hingga berubah menjadi tumpukan tulang putih.
Kakak keempat, teriak kaisar yang memimpin. Bahkan kaisar tidak dapat bertahan melawan salah satu monster ini, dan ada 6 atau 700 monster di dalam arai. Sulit membayangkan berapa banyak kaisar dan raja kuasi suci yang telah dibunuh oleh arai ini. Weng gelombang, weng gelombang, weng gelombang. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Zhao Feng mengedarkan tubuh petir suci untuk memblokir aura dari susunan ini. Pemuda ini sangat kuat, kaisar terkemuka langsung merasakan tekanan fisik, dan Yuan sejati dan garis keturunannya hampir mulai membeku. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari betapa kuatnya orang yang akan mereka rampok. Bahkan jika Nine Darkness Palace tidak mengirim siapapun, mereka akan dihabisi oleh pemuda ini. Pada akhirnya, mereka akan mati bagaimanapun caranya. Tatapan Zhao Feng mengamati kuasi suci Lord di sebelah kanan, dan Eye Inten yang kuat muncul dari dalam mata kirinya. Sejumlah besar kekuatan jiwa memasuki mata kirinya melalui tubuh jiwa petir. Wind Lightning Eye Flame. Api muncul dari dalam mata kiri Zhao Feng saat cahaya ungu berputar dan berkedip dengan simbol petir kesengsaraan dewa. Suara mendesing. Boom. Bola api transparan dengan aura destruktif dari God Tribulation Lightning mendarat di kepala kuasa Secret Lord. Tuan kuasi suci ini langsung berteriak. Pada saat yang sama, cahaya hitam menyebar dari mahkota hitam di kepalanya dan memblokir serangan jiwa Zhao Feng. Pada akhirnya, kuasa Secret Lord berjuang sejenak sebelum kembali normal. Bagaimana ini mungkin? Mata Zhao Feng membeku. Bahkan jika Tuan kuasi suci ini memiliki harta rahasia yang melindungi jiwa, itu seharusnya tidak bisa menghentikan api mata petir anginnya. Hahaha, menyerah. Arai Rohin, kematian jahat ini dibuat khusus untukmu. Seorang dewa suci dengan rambut putih tua tertawa terbahak-bahak saat dia memancarkan gelombang spasial. Jadi begitulah. Zhao Feng melihat ke arah tempat Tuan kuasi suci berdiri dan sepertinya mengerti. Lapisan api hitam dan merah terhubung ke seluruh arai dan mengelilingi bendera arai yang dipegang oleh kuasa Secret Lord. Ketika serangan jiwa Zhao Feng mendarat di dewa kuasi suci ini, susunannya telah mengambil beberapa kerusakan. Menambah fakta bahwa ada harta rahasia yang melindungi jiwa di kepalanya, dewa kuasi suci berhasil bertahan. Selanjutnya, arai jiwa jahat kematian Yin berisi hukum spasial juga, yang berarti bahwa kemampuan ruang dunia tata ruang berkabut Zhao Feng tidak dapat digunakan di sini. Seperti yang diharapkan, Istana Sembilan Kegelapan telah merencanakan penyergapan ini dengan baik. Mereka mengirim 3 Raja Suci dan berjaga-jaga terhadap semua gerakan Zhao Feng. Zhao Feng, mati! 4 ahli di 4 sudut arai jahat kematian Rohin mengedarkan bendera susunan dan mengendalikan kabut hantu di tengah susunan untuk menyerang Zhao Feng dengan kekuatan penuh. Jika kamu tidak menggunakan God Slaying Arrow, kamu mungkin bisa bertahan lebih lama jika kamu mundur. Laki-laki berbaju hitam itu tertawa dingin. Menurut intel dari medan perang dan pasukan pangeran ke-13, Zhao Feng telah menggunakan panah pembunuh dewa untuk mengalahkan bentuk segudang dewa suci. Tampaknya alasan Zhao Feng bertahan sampai sekarang terutama karena panah pembunuh dewa. Zhao Feng mulai berpikir, setelah Zhao Feng membunuh 9 dewa iblis kegelapan, Istana 9 Kegelapan tidak mengirimkan penguasa suci untuk mengejarnya, tetapi tiba-tiba ada 3 tuan suci dan 1 tuan kuasi suci sekarang. Sepertinya mereka mengira bahwa reproduksi panah pembunuh dewa yang dibuat oleh Zhao Feng adalah panah pembunuh dewa yang sebenarnya dan bahwa dia tidak memiliki lagi. Zhao Feng tidak bisa menahan senyum. Meskipun dia masih memiliki 2 replika dari God Slaying Arrow, akan sia-sia jika dia menggunakannya pada kentang goreng kecil ini. Arai roh Evil Deatin dilepaskan dengan kekuatan penuh, dan beberapa raja dan kaisar tidak jauh dari Zhao Feng segera berubah menjadi makanan untuk arai. Domain petir kekuatan fisik, tubuh petir suci Zhao Feng langsung melepaskan kekuatan yang kuat yang membuat segala sesuatu dalam jarak beberapa puluh mil jatuh di bawah serangan petir dan gravitasi. Kekuatan petir kuno juga telah bergabung ke dalam tubuh petir suci Zhao Feng dan melawan hantu dan monster di dalam arai rohin kematian jahat sampai tingkat tertentu. Sua, weng gelombang-gelombang, weng gelombang-gelombang. Zhao Feng segera memadatkan domain petir kekuatan fisiknya untuk melindungi dirinya dengan efisiensi maksimum. Bagaimanapun, Zhao Feng belum sepenuhnya mempelajari domain petir kekuatan fisik, jadi kekuatannya tidak terlalu besar. Mata kiri Zhao Feng terkunci pada dewa kuasi suci sekali lagi. Teknik garis keturunan mata jiwa Anda tidak ada gunanya melawanku. Meskipun itu yang dia katakan, dia masih mengedarkan niat jiwa dengan kekuatan penuh.
Hehehe, siapa bilang aku akan menggunakan teknik garis keturunan mata jiwa? Senyuman dingin terbentuk di wajah Zhao Feng, dan gangguan aneh dari kekuatan garis keturunan menutupi area di mana kuasa Secret Lord berdiri. Pisau spasial setengah transparan yang berkilauan dengan aura God Tribulation Lightning mengiris tubuh kuasa Secret Lord. Saat ini, darah berceceran di mana-mana, dan tubuh Dewa Kuasi Suci ini terbelah dua. Sebuah jiwa Yuan hitam kemudian muncul dari dalam dua bagian. Tapi jiwa Yuan ini segera ditarik ke dalam bendera Arai dan bergabung dengan Arai Rohin kematian jahat. Void Space Eye Slash. Mata kiri Zhao Feng kembali normal. Dia tidak banyak menggunakan Void Space Eye Slash sejak dia mulai berkultivasi ulang, jadi Nine Darkness Palace jelas tidak tahu bahwa Zhao Feng memiliki gerakan seperti itu. Dengan kekuatan Zhao Feng saat ini, hampir semua orang di bawah Dewa Suci akan ditanamkan oleh tebasan mata ruang angkasa miliknya. Namun, langkah ini hampir sama sekali tidak berguna melawan para Dewa Suci karena tubuh suci mereka melawan tebasan mata ruang kosong. Itulah mengapa Zhao Feng jarang menggunakan gerakan ini lagi. Ekspresi dari tiga Tuan Suci yang mengatur susunan itu berubah menjadi syok saat hati mereka menjadi dingin. Bagaimana dia mengetahui teknik garis keturunan mata secara fisik? Dewa Suci dengan rambut putih tercengang. Setelah salah satu dari 4 orang yang bertanggung jawab atas Evil Dead Yin Spirit Arai terbunuh, kekuatan dari Arai tersebut berkurang secara dramatis dan menunjukkan tanda-tanda menjadi tidak stabil. Seorang pria yang memancarkan aura Secret Lord segera muncul di sebelah pria dengan baju besi hitam. Penampilannya mirip dengan Dewa Suci dalam baju besi hitam. Teknik rahasia cloning, orang tua berbaju putih sangat senang. Dia tidak mengharapkan Secret Lord lapis baja hitam menjadi begitu kuat. Dia hanya pada tahap awal dari alam cahaya mistik, tapi dia sudah mengembangkan teknik rahasia cloning. Yang perlu mereka lakukan hanyalah membiarkan klon mengambil alih posisi Tuan Suci Kuasi. Selanjutnya, klon dari Dewa Suci ini tidak akan takut dengan teknik garis keturunan mata spasial Zhao Feng. Hanya Dewa Suci lapis baja hitam yang benar-benar berasal dari Istana 9 Kegelapan. 3 lainnya berasal dari kekuatan lain yang mendukung Pangeran ke-13. Ekspresi Zhao Feng berhenti saat mata kirinya terkunci pada posisi bendera Arai kosong. Riak muncul di bawah bendera Arai. Suara mendesing, garis perak gelap bersinar, dan sosok kucing pencuri kecil itu muncul. Itu mengungkapkan senyum jahat saat memegang bendera Arai. Apa? Hewan peliharaan spiritual Zhao Feng. Orang tua berbaju putih berseru. Ketakutan muncul di wajah Dewa Suci lainnya. Garis perak memasuki bendera Arai, dan ledakan mulai terdengar di seluruh Arai saat aura jahat menyebar. Detik berikutnya, kucing kecil pencuri muncul di bahu Zhao Feng sambil melambai di sekitar bendera Arai. Sialan, kucing itu merusak susunannya. Penatua dengan rambut putih mengertakkan gigi. Suara mendesing, weng gelombang-gelombang, weng gelombang-gelombang. Zhao Feng juga mengambil tindakan sementara kucing kecil pencuri itu menggunakan bendera susunan untuk menghancurkan susunan. Dia terbang menuju nenek tua yang diselimuti aura dingin. Ledakan, weng, domain petir kekuatan fisik di sekitar Zhao Feng langsung menyebar dan menutupi nenek tua itu. Kita berdua pergi bersama. Secret Lord lapis baja hitam mengirim pesan kepada sesepuh berbaju putih. Meskipun penampilan Zhao Feng di medan perang mengejutkan dan dia memiliki kemampuan untuk membunuh alam cahaya mistik tahap awal, mereka memiliki 3 Dewa Suci dan klon Dewa Suci sekarang. Jika mereka bekerja sama, mereka pasti bisa menekan Zhao Feng. Tentu, penatua berbaju putih segera setuju. HMPH, ekspresi Zhao Feng menjadi gelap saat dia mengedarkan domain petir kekuatan fisiknya dengan kekuatan penuh untuk menekan nenek yang dingin dan mengulurkan telapak tangan. Nenek dingin itu mengedarkan kekuatan suci yang membekukan dan memanggil teratai es. Peng, ledakan, telapak tangan emas merah Zhao Feng langsung menghancurkan teratai es dan mendarat di tubuh nenek tua itu. Nenek yang dingin itu terbang dan memuntahkan seteguk darah segar saat dia memandang Zhao Feng dengan tidak percaya. Sangat kuat, 2 raja suci lainnya berhenti sejenak dan mulai ragu-ragu ketika mereka melihat itu.